hasil wajar audit bukan prestasi. Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang didapatkan oleh laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023 bukanlah prestasi. Hasil WTP yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu memanglah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah sebagai pengguna APBN. Ia menjadi kemestian untuk pemerintahan dengan tata kelola modern. Presiden menerima laporan hasil pemeriksaan LHP LKPP 2023 awal pekan ini. Hasil WTP tersebut sebenarnya juga sudah terpublikasi sejak awal Juni, yakni dengan diserahkannya LHP LKPP 2023 itu beserta ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 kepada DPR RI. Semenjak itu pun, publik sudah mengetahui jika tidak seluruh laporan keuangan kementerian dan lembaga atau LKKL mendapat WTP. Dari 84 LKKL, ada 4 yang mendapat opini wajar dengan pengecualian atau WDP, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, dan Bappenas. Namun, hasil keempatnya dianggap tidak memengaruhi keseluruhan LHP LKPP tersebut. Opini WTP adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sementara, sesuai kepanjangannya, WDP menunjukkan adanya penyampaian materi dan informasi keuangan yang dikecualikan dari yang dianggap wajar. Selain itu, terdapat 2 lagi bentuk opini BPK, yakni opini tidak wajar atau TW yang diberikan pada laporan keuangan yang tidak menyajikan informasi keuangan entitas sesuai dengan standar. Terakhir, opini tidak memberikan pendapat atau TMP dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Jangka Panjang Nasional RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan target 92% LKKL mendapat WTP. Dengan begitu, LKPP 2023 memang masih memenuhi target. Namun tetap saja, dalam logika sederhana, LKPP dengan hasil WTP itu ibarat anak sekolah yang mengerjakan tugas sesuai aturan. Meski merupakan nilai tertinggi, tetaplah itu merupakan standar. Lebih jauh lagi, hasil WTP tetaplah merupakan penilaian administrasi, bukan faktual di lapangan. Sebab itu pula, tidak ada jaminan hasil WTP pada laporan keuangan berarti bebas dari perilaku korupsi. WTP hanyalah mempersempit celah korupsi dengan adanya sistem yang ditetapkan untuk berbagai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Selama moral korup bercokol, segala capaian itu tetap tidak ada artinya. Mulai dari hal sederhana seperti pencatatan dan penatausahaan bukti-bukti, transaksi sampai prosedur, semua bisa diakali. Maka jangan heran jika ada kementerian dan Pemda yang mendapat WTP, namun pimpinan dan beberapa pejabatnya terjerat korupsi. Sejumlah kasus korupsi di kementerian, lembaga berpredikat, WTP itu pula membuat hasil audit BPK sangat dipertanyakan kebenarannya. Bahkan muncul kecurigaan adanya jual beli WTP sudah semakin santer sejak 2022 hingga dipertanyakan pula oleh DPR di rapat komisi dengan BPK. Di rapat itu pula, meski ditanyakan pemberian WTP sesuai prosedur, BPK mengakui jika bisa saja lembaga yang mendapat hasil tertinggi itu tersangkut suap atau korupsi lainnya. Namun, selama kasus tersebut tidak menggunakan APBN, noda busuk itu tetap tidak memengaruhi pemberian WTP. Dengan semua kenyataan itu, sepatutnya pemerintah menghentikan glorifikasi terhadap WTP. Semua kementerian, lembaga, begitu pula dengan Pemda justru harus memahami WTP sebagai kewajiban minimal. Di luar itu, pemerintah pusat maupun daerah masih harus membuktikan integritas mereka melalui kinerja yang bersih dan transparan. Mereka harus menyadari bahwa predikat WTP yang tidak berbanding lurus dengan capaian program di lapangan justru menjadi kecurigaan.